Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang lingkaran, yaitu tentang unsur-unsur pada bangun datar, yaitu lingkaran. Kita akan mulai mengenal lingkaran. Lingkaran itu punya apa saja sih? Mari kita membahasnya. Jadi di sini ada 5 buah lingkaran. Kita akan mulai dari yang pertama. Unsur pertama pada lingkaran. Diperhatikan ya yang ini, gambar pertama. Di sini ada lingkaran. Garis yang mengelilingi lingkaran ini, garisnya ini ya, itu dinamakan keliling. Diingat-ingat, garisnya ini itu dinamakan keliling atau keliling lingkaran. Mengerti? Jadi, garis yang mengelilingi lingkaran ini atau yang berbentuk lingkaran ini, ya, ini disebut keliling lingkaran. Mengerti? Selanjutnya, unsur yang kedua. Daerah yang ada di dalam ini yang dibatasi oleh keliling tadi, ya ini dibatasi oleh keliling lingkaran tadi atau garis ini. Di dalamnya ini daerahnya dinamakan luas lingkaran. Di sini ya, luas lingkaran atau bidang lingkaran. Mengerti? Jadi, kalau garisnya tadi itu dinamakan keliling lingkaran. Kalau daerah yang dibatasi keliling tadi atau yang ada di dalamnya itu dinamakan luas lingkaran. Mengerti? Selanjutnya, kita ke gambar lingkaran yang kedua. Unsur yang ketiga ya, yaitu lingkaran itu memiliki titik di tengah-tengah sini. Misalkan kita beri O. Titik di tengah ini dinamakan titik pusat lingkaran. Mengerti? Jadi yang di tengah-tengah lingkaran disebut juga dengan titik pusat lingkaran. Jadi kita beri keterangan di sini ya, O sama dengan titik pusat lingkaran. Selanjutnya, di sini ada garis yang membagi dua lingkaran, membagi di sebelah kiri dan sebelah kanan, membaginya sama besar. Garis ini ya dinamakan garis diameter. Di sini ya, misalkan kita beri A, di sini juga B. Garisnya ya. Jadi garis AB itu namanya diameter lingkaran. Mengerti? Jadi, yang di tengah-tengah, titik di tengah-tengah disebut titik pusat lingkaran. Kalau garis yang membagi dua lingkaran disebut diameter lingkaran. Jadi A ke B ini adalah diameter lingkaran. Selanjutnya, kalau A ke O itu sama juga dengan B ke O. Disebut apa kalau setengahnya diameter? Tadi kan kalau A, B kan garisnya penuh. Sekarang kalau A ke O itu kan berarti setengahnya karena O titik pusat. Jadi A ke O ini setengahnya, setengah diameter, atau B ke O ini juga setengahnya diameter. Ini disebut dengan jari-jari. Mengerti? Sekarang kita lanjut ke unsur selanjutnya. Misalkan di sini A, ini B, ini O, dan ini C. Jadi kalau sama seperti sebelumnya, AB garis A ke B ini disebut dengan diameter. Kalau AO, A ke O, atau C ke O, atau B ke O, ini dinamakan jari-jari. Mengerti? Jadi kalau penuh tadi adalah diameter, kalau setengahnya itu namanya jari-jari. Jadi kita ambil titik dimanapun. Sekarang kita lanjut.
daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Di sini ya. Jadi, dibatasi oleh jari-jari AO dan jari-jari CO, daerah ini disebut dengan daerah juring. Jadi, AOC ini dinamakan juring. Terus, di sini juga ada BOC, ini disebut juga dengan juring. Mengerti? Daerah yang di sini disebut juga dengan juring. Jadi, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Kalau BOC dibatasi oleh jari-jari BO dan CO. Mengerti? Kita lanjut ke unsur berikutnya. Kita beri lagi ya, di sini A, di sini C, dan di sini O. Perhatikan untuk unsur ini, kita lihat di sini ada garis lengkung ya, garis lengkung AC. Garis lengkung saya tulis di sini ya. Garis lengkung AC yang ini, garis lengkungnya ya yang ini disebut dengan busur. Ya, jadi kalau AC yang melengkung ini disebut dengan busur. Terus kalau garisnya, garis yang ini itu disebut garis AC. Kalau garis lengkung ya, yang ini melengkung ini disebut busur. Kalau yang lurus ini, garis yang lurus A ke C ini disebut dengan tali busur. Mengerti? Sekarang kita lanjutkan daerah yang dibatasi oleh tali busur. Yang ini tali busur AC dengan busur AC. Jadi daerah yang ini disebut dengan tembereng. Jadi daerah AC itu dinamakan tembereng. Mengerti? Sekarang kita lanjut ke unsur berikutnya. Di sini A, di sini C, di sini O. Jadi di sini ada jari-jari AO, jari-jari CO, tali busur AC, dan busur AC. Sekarang kalau dibentuk seperti ini kan bentuknya segitiga. Garis yang tegak lurus jika dari titik pusat ke tali busur. Ini kan tegak lurus. Ini dinamakan dengan apotema. Jadi kita beri nama di sini D ya. Jadi OD atau dari titik pusat ke tali busur disebut dengan apotema. Ini yang tegak lurus ya, ini tegak lurus. Jadi 90 derajat. Mengerti? Baik ya, itu tadi adalah tentang unsur-unsur pada lingkaran. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.